Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Aji Setiawan, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, tim PPK Ormawa Himepa Untidar gelar Innovation and Impact Showcase produk olahan kopi di Desa Balisari. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Himepa Universitas Tidar menyelenggarakan Innovation and Impact Showcase di TPS 3R Dusun Kembangsari Desa Balisari, Kecamatan Windusari pada Senin 15 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan berbagai produk olahan kopi hasil inovasi ibu rumah tangga Desa Balisari. Produk yang ditampilkan antara lain pengharum ruangan, pengharum sepatu, pupuk dari kulit kopi, serta kopi roasting dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Showcase dihadiri oleh Kepala Bidang Akademik Untidar Wahyu Andrianto, perwakilan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Teguh Setio Aji, perangkat desa, dosen pendamping, serta masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada beberapa dusun dan peserta, di antaranya Dusun Jambian sebagai dusun teraktif, Dusun Salaan sebagai dusun terbaik, dan Siti dari Dusun Jambian sebagai peserta terbaik. Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Balisari diharapkan mampu mengembangkan produk hilirisasi kopi yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga Desa Balisari dapat berkembang menjadi desa wirausaha berkelanjutan. Berita yang kedua, LKMMPD 2025 Hima Prodi Akuntansi Untidar bentuk mentalitas mahasiswa siap memimpin. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa pradasar atau LKMMPD sukses diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Tidar pada 17 hingga 18 September 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. H.R. Suparsono. Kegiatan yang mengusung tema berpikir kritis, bertindak taktis, dan membangun mentalitas mahasiswa yang siap memimpin ini diikuti sebanyak 439 mahasiswa baru angkatan 2025 dan 5 mahasiswa akuntansi yang belum pernah mengikuti LKMMPD. Selama 2 hari, peserta dibekali 5 materi inti, diantaranya keterampilan berkomunikasi oleh M. Ilyas Nurul Haq, pengembangan diri dan pola pikir prestasi oleh Buyung Zulfanio, etika dalam berorganisasi oleh Aga Fitra Safawi, organisasi eksekutif oleh Egy Kurniawan, serta organisasi legislatif dan teknik sidang oleh Arman Syarif. Selain pemaparan materi, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman praktik teknik sidang dan ice breaking yang membangkitkan semangat. Hari kedua diawali dengan formasi atau forum mahasiswa akuntansi sebagai wadah aspirasi, dilanjutkan dengan debat atau forum group discussion yang menghadirkan suasana kompetitif dan interaktif. Selanjutnya, dilaksanakan pemaparan organisasi dan game post yang memperkenalkan fungsi BEM dan DPM kepada peserta. Acara di hari kedua ditutup dengan pengumuman kelompok terbaik dan teraktif serta dokumentasi bersama. Melalui kegiatan LKMMPD 2025 ini, diharapkan mahasiswa jurusan akuntansi Untidar mampu mengembangkan pola pikir strategis, keterampilan kepemimpinan, dan ketahanan mental dalam berorganisasi. Berita yang ketiga, Himatif Untidar gelar seminar Digital Wave 2025, bangun mindset digital mahasiswa teknologi informasi. Hima Prodi Teknologi Informasi Universitas Tidar atau Himatif kembali menghadirkan seminar Digital Wave 2025 dengan tema Digital Mindset, Membangun Karir dan Solusi di Era Transformasi. Kegiatan yang digelar pada September 2025 ini menjadi ajang belajar bagi mahasiswa teknologi informasi untuk mendapatkan ilmu langsung dari para profesional. Tidak hanya sebatas teori, namun juga penerapan praktik nyata. Dalam seminar, peserta diajak memahami peran teknologi informasi dalam transformasi industri dan dunia kerja, mulai dari cloud computing hingga artificial intelligence. Digital Wave 2025 bukan sekedar ajang mendengar materi, namun juga ruang kolaborasi diskusi dan berbagi ide antara peserta dan narasumber. Melalui seminar ini, diharapkan mahasiswa teknologi informasi Universitas Tidar dapat membangun mindset digital yang kuat, berpikir kreatif dan kritis,
serta siap melahirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita yang keempat, Sarasehan Ormawa Universitas Tidar, inventarisasi aspirasi mahasiswa. Universitas Tidar menggelar Sarasehan Organisasi Mahasiswa pada Senin 22 September 2025. Acara ini menjadi wadah penyampaian aspirasi dari seluruh ormawa di lingkungan kampus. Melalui forum ini, berbagai organisasi seperti BEM-KM, DPM, UKMK, serta perwakilan dari Fakultas Ekonomi, Pertanian, FKIP, dan FISIP menyampaikan masukan dan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Aspirasi yang terkumpul meliputi hal-hal pokok seperti administrasi akademik, fasilitas kampus, keuangan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarasehan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak universitas untuk memperkuat komunikasi, mencari solusi, serta meningkatkan kualitas layanan kampus di masa mendatang. Berita yang kelima, Workshop Komspace 2025, mahasiswa ilmu komunikasi Untidar angkat tema Heritage Indonesia. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar menggelar rangkaian perdana Komspace 2025, yaitu Workshop Komspace 2025 pada Selasa 23 September 2025. Mengusung tema Heritage Indonesia, kegiatan ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai ilmu komunikasi serta nilai-nilai budaya Indonesia. Workshop menghadirkan narasumber Nurma Aisyah dari Tribun News yang membawakan materi mengenai news anchor, serta Ari Rifki yang menyajikan materi desain komunikasi visual. Untuk menumbuhkan nuansa budaya, acara diselingi penampilan seni tari tradisional oleh Hima Diktar dan komunitas tari Visipol. Melalui workshop ini, diharapkan peserta dapat memahami peran ilmu komunikasi dan pelestarian budaya Indonesia, serta mengimplementasikan melalui karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Hima Prodi Ilmu Komunikasi Untidar berharap Komspace dapat menjadi program tahunan yang terus berkembang dan memberikan dampak positif lebih luas di masa yang mendatang. Berita yang keenam, KSEI Untidar gelar Kuliah Umum Literasi Keuangan Syariah. Kelompok Studi Ekonomi Islam atau KSEI Universitas Tidar sukses menyelenggarakan Kuliah Umum Literasi Keuangan Syariah pada Kamis 25 September 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dengan rangkaian acara mulai dari pembukaan, sambutan, pemaparan materi, hingga pengenalan organisasi KSEI. Materi utama disampaikan oleh Edgar Haryo Ranudiro, Retail and Transaction Business Manager BSI, dengan judul Building a Digital Islamic Ecosystem Through Mobile Banking. Beliau menekankan pentingnya pesan syariah dalam sistem keuangan, transformasi digital BSI melalui layanan kris dan investasi emas, serta komitmen sosial melalui program beasiswa dan kepemimpinan muda. Selanjutnya, Dr. Muhammad Wahyudi dari Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Pusebi memaparkan hasil penelitian tentang pengembangan UMKM syariah. Penelitian ini memberikan gambaran strategis terkait potensi dan tantangan UMKM berbasis prinsip Islam. Acara ditutup dengan pengenalan organisasi KSEI Universitas Tidar sebagai wadah mahasiswa untuk pembinaan, pengembangan, dan penerapan konsep ekonomi Islam di lingkungan kampus. Melalui kuliah umum ini, diharapkan mahasiswa semakin memahami pentingnya literasi keuangan syariah dan sikap berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan Islam di era digital. Berita yang terakhir, Universitas Tidar resmi menggelar wisuda periode ke-71 tahun 2025. Universitas Tidar menyelenggarakan wisuda magister, sarjana, sarjana terapan, dan ahli madya periode ke-71 tahun 2025 pada Sabtu 27 Desember di Gedung Dr. HR Suparsono. Sebanyak 817 lulusan dari 20 program studi dan 5 fakultas resmi dikukuhkan dalam acara ini. Rektor Universitas Tidar Profesor Dr. Sugiarto MSI menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, serta mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir proses belajar, melainkan awal tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu bagi masyarakat dan bangsa. Dalam wisuda periode ini, Universitas Tidar memberikan penghargaan kepada 11 wisudawan berprestasi, terdiri dari 6 berprestasi akademik dan 5 berprestasi non-akademik.
Predikat wisudawan terbaik diraih oleh Inayah Isnaini Faizah dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dengan IPK 3,97 dan masa studi 1 tahun 10 bulan 13 hari. Sambutan wisudawan diwakili oleh Risma Nanda Handayani, lulusan S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK 3,95. Risma merupakan sarjana pertama dalam keluarganya dan menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah persembahan untuk ayah dan ibu yang selalu berjuang dan mendoakan. Melalui wisuda ke-71 ini, Universitas Tidar kembali meneguhkan komitmen untuk melahirkan lulusan yang berintegritas, berbudaya, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan peradaban. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selanjutnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aji Setiawan dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.